Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Sulistiawani Tratambakti dengan NIM 4304019045. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik bertanya dan parafrase di dalam konseling. Lalu apa sih konseling itu? Konseling ini adalah upaya untuk membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan juga konseli, agar konseli itu mampu dan memahami dirinya serta lingkungannya, juga mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli itu merasa dirinya bahagia dan juga perilakunya yang efektif. Selanjutnya kita masuk ke apa sih teknik bertanya itu. Nah, teknik bertanya itu adalah kemampuan konselor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada konseli agar proses konseling itu lebih berarah. Nah, teknik bertanya itu ada dua. Yang pertama, pertanyaan terbuka, dan yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Oke, kita bahas yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Nah, apa sih pertanyaan terbuka itu? Pertanyaan terbuka itu adalah teknik untuk memancing konseli agar mau berbicara, menyampaikan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Nah, pertanyaan ini tuh tidak dianjurkan menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya, tetapi lebih baik menggunakan kata-kata apakah, di mana, adakah, dan dapatkah. Contohnya, apakah Anda merasa ada yang ingin disampaikan? Yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Dalam konseling itu tidak selamanya menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan singkat, seperti kata ya atau tidak, atau kata-kata singkat lainnya. Nah, tujuan pertanyaan tertutup itu satu, untuk mengumpulkan informasi. Nah, yang kedua, menjernihkan atau memperjelas sesuatu. Nah, yang ketiga itu menghentikan pembicaraan klien atau konseli yang mengelantur atau menyimpang jauh dari pembahasan atau dari topik yang dibahas dalam konseling ini. Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan tertutup ya. Saya berusaha meningkatkan prestasi dengan mengikuti belajar kelompok yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Nah, biasanya Anda menempati peringkat berapa? Klien menjawab peringkat 4. Sekarang meningkati peringkat berapa? Peringkat 11. Nah, dari jawaban-jawaban klien itu menunjukkan jawaban yang sangat singkat. Nah, itu termasuk contoh dari pertanyaan tertutup. Selanjutnya adalah parafrase. Nah, apa sih parafrase itu? Parafrase adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang mudah dan sederhana. Tujuan parafrase itu ada 4. Nah, yang pertama, untuk menyatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh klien. Nah, yang kedua, mengedepankan apa yang dikemukakan oleh klien dalam bentuk ringkasan. Nah, yang ketiga itu memberi arahan wawancara konseling, dan yang terakhir adalah pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan oleh konseling. Contoh, itu pekerjaan yang baik, akan tetapi saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian. Dari kalimat tersebut itu mengandung bahwa si klien ini tuh masih ragu dengan keputusan itu. Nah, dengan demikian konselor itu menjawab,
tampaknya Anda masih ragu. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Berikut adalah dialog konseling tentang teknik bertanya dan parafrase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan kakak siapa? Sabrina. Oke Kak Sabrina, perkenalkan saya Sabila Sulistiawati Tirta Bakti. Panggil saja Kak Sabila. Contoh teknik bertanya terbuka. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan Kak? Saya sering susah membagi waktu dari belajar dan bermain. Oke, Kak Sabrina susah ya untuk memanage waktu dengan belajar dan bermain. Oke, sebelumnya di sekolah, apakah Kak Sabrina hanya belajar atau mengikuti organisasi? Mengikuti organisasi seperti OSIS dan olahraga bola. Oke, Kak Sabrina mengikuti organisasi OSIS dan bola voli ya. Untuk OSIS dan bola voli itu, apakah menurut kakak mengganggu kegiatan belajar? Tidak, tapi kadang merasa, tapi kadang tidak. Oke. Mengapa kok kadang merasa mengganggu waktu belajar kakak? Karena kalau OSIS itu kan biasanya itu ada rapat mendadak gitu, jadi disuruh untuk keluar kelas dan menjadi tidak mengikuti pelajaran di kelas. Contoh teknik parafras. Oke, mengganggu karena kadang itu ada rapat sehingga tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, kalau bola voli itu mengganggu apa tidak? Tidak, karena dia sistemnya di luar jam pelajaran dan 1 minggu itu biasanya cuma 1-2 kali. Oke, untuk OSIS sendiri itu apakah setiap hari ada rapat atau per minggu atau ada jadwalnya tersendiri? Ya tersendiri sih, karena ya biasanya itu kalau ada rapat itu kalau misalnya mau ada event atau apa, tapi kalau biasanya itu sering kayak minta dansos untuk ya teman gitu. Contoh teknik parafras. Oke, berarti Kak Sabrina itu terganggu karena terkadang ada kegiatan yang di saat pembelajaran kayak gitu ya, mengharuskan Kak Sabrina itu keluar kelas sehingga itu ketinggalan mata pelajaran dan kadang nggak paham kayak gitu ya. Oke. Setelah sekolah itu apakah ada kegiatan lain atau langsung pulang? Langsung pulang sih, tapi biasanya itu kalau ada teman yang ngajak main, biasanya main, nggak pulang dulu, langsung pulang, langsung main. Tapi itu terkadang-kadang ya Kak. Untuk waktu main sendiri itu apakah ada jadwal sendiri atau enggak Kak? Enggak sih, biasanya itu ya kalau ada temennya atau lagi pengen aja, biasanya enggak. Tapi kalau di rumah itu sosial media itu sampai lupa waktu. Oh, berarti kalau main sosial media itu hingga lupa waktu ya Kak? Ya, sebelumnya itu udah ada cara untuk mengatasi permasalahan tersebut enggak? Kalau menurut saya ya untuk mengatasi masalah tersebut itu kakak bisa memanajemen waktunya dengan misal waktu sekolah. Nah kan ada kegiatan OSIS di jam pelajaran. Nah sehabis kegiatan itu misal kakak Sabrina itu pinjam catatan dari teman sekelas atau meminta tolong untuk menjelaskan dari teman-teman sekelas itu. Nah yang kedua untuk masalah bermain. Tadi Kak Sabrina itu bilang ya kalau terkadang ada temen ngajak main jadi pulang sekolah langsung main. Nah mungkin itu bisa di manage waktu, misal dari pulang sekolah main itu berapa jam, misal 2 jam, habis itu pulang istirahat, nanti belajar berapa jam kayak gitu. Nah untuk permasalahan sosial media sendiri, misal dalam sehari itu Kak Sabrina membagi waktunya khusus sosial media misal jam 2 sampai jam 3, habis itu
sore jam 5 sampai jam 6. Setelah itu bisa stop bermain sosial media dan juga belajar, juga istirahat. Terus adakah lagi yang ingin disampaikan, Kak? Oke, tapi sudah dapat dipahami ya? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak pembahasan kali ini tentang teknik bertanya dan parafrase dalam counseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.